Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kalpani Syakil dengan NIM 182-23104. Dan berikut adalah rekaman untuk tugas laporan UTS mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Dan berikut adalah analisis platform Gojek menggunakan pendekatan Domain Driven Design. Untuk platform analisis pada tugas ini adalah saya menganalisis platform Gojek. Seperti yang kita tahu, Gojek itu sudah berdiri sejak tahun 2015 dan sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan dari growth dari usernya juga sudah sangat banyak sampai sekarang. Dan growth-nya bukan cuma dari segi user aja, tapi juga dari segi layanan. Karena awalnya itu cuma ada GoRide, GoSend, dan GoMart, tapi sekarang sudah ada lebih dari 20 layanan yang terintegrasi. Dan juga mengakomodasi 3 pengguna utama, yaitu customers, drivers, dan juga merchants. Nah, dengan adanya Gojek yang sudah lebih dari 10 tahun, dan dengan pengguna yang terus meningkat dan semakin banyak, tentunya skala operasinya juga luar biasa dan menggunakan arsitektur perangkat lunak yang robust. Nah, oleh karena itu, platform Gojek cocok digunakan sebagai analisis untuk pendekatan domain driven design pada tugas kali ini. Yang akan dibahas pada analisis domain driven design pada tugas ini adalah analisis strategis, dekomposisi sistem, pemodelan taktis, yang mencakup core domain, entities, value objects, dan aggregate rules-nya, dan arsitektur integrasi, ini mengintegrasikan API publik yang available dalam konteks layanan platform Gojek, seperti itu. Dan juga merancang pola interaksi antar bounded konteks menggunakan konteks mapping dan domain events untuk memastikan kolaborasi yang loosely coupled. Oke, lanjut ke bagian yang pertama adalah identifikasi domain inti. Nah, core domain dari pada analisis ini, core domain dari platform Gojek itu adalah orkestrasi permintaan sesuai permintaan. Jadi on-demand request orchestration yang menjadi ciri khas dan juga core dari platform Gojek, seperti itu. Karena untuk orkestrasi permintaan ini bukan cuma sekedar pemesanan booking biasa, tapi sebuah sistem orkestrasi yang terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama adalah pencocokan cerdas atau intelligent matching, di mana ketika sebuah pesanan masuk, itu sistemnya, kalau yang kita tahu, tidak cuma mencari pengemudi terdekat, tapi juga ia menjalankan algoritma optimasi yang ada banyak, seperti lokasi dan arah gerakan pengemudi, reputasi pengemudi, prediksi permintaan, tergantung juga sama lokasinya, dan jadi jenis layanan yang digunakannya, seperti itu. Yang kedua adalah pilar yang kedua itu penetapan harga dinamis atau dynamic pricing. Nah, dalam hal ini seperti yang kita tahu bahwa Gojek itu dari pricingnya nggak cuma terpatok sama jarak aja gitu. Tapi ada kadang kalanya juga ada busy hours di mana harganya akan meningkat, dan di sini adalah dynamic pricing yang digunakan oleh Gojek. Jadi tidak hanya jarak dan estimasi waktu tempuh, tapi faktor lonjakan juga mempengaruhi dynamic pricing tersebut. Dan yang ketiga adalah life cycle management. Jadi dari saat tombol ordernya diklik gitu, saat oleh user, sampai order sampai diantarnya selesai, domain ini mengelola setiap transisi status, mulai dari mencari drivernya, terus memberikan notifikasi ke pengguna, memantau perjalanan driver sampai titik tujuan, dan order selesai, dan review, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi alasan utamanya Gojek dipilih sebagai analisis untuk penerapan prinsip domain driven design adalah yang pertama karena kompleksitas bisnisnya itu termasuk tinggi untuk platform Gojek. Karena ketika kita menganalisis core domain yang tadi, orchestration, itu jauh lebih kompleks dibandingkan cuma dengan domain pembayaran atau profile management atau domain orchestration yang biasa, seperti itu. Dan yang kedua adalah nilai bisnis dan keunggulan kompetitif. Jadi pelanggan memilih Gojek itu juga bukan karena cuma aplikasi ini memiliki fitur yang terbaik, tapi inovasi-inovasi seperti kecepatan matching ke drivernya saat kita klik, akurasi ETA,
drivernya sampai ke kita, dan lain-lain itu juga menjadi salah satu penyebabnya gitu. Dan yang terakhir adalah bahasa leksikon, yang dimana di domain khususnya untuk domain Gojek yang sangat teknikal ini dengan arsitektur yang sangat kompleks, memiliki kosakata yang padat dan spesifik yang digunakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari engineers, data scientist, network architect, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke subdomain dan bounded konteksnya. Jadi berikut adalah identifikasi 3 subdomain beserta bounded konteksnya. Yang pertama, subdomain pertama yang sebagai core domain adalah pemesanan dan orkestrasi atau booking and orchestration, di mana subdomain di mana semua core domain itu yang diimplementasikan. Nah, semua logika bisnis yang paling kompleks itu ada di domain ini. Jadi bounded context dalam booking and orchestration di sini adalah booking context, di mana terdiri dari order, allocation trip, booking, dan ETA. Apa sih tanggung jawab utama dari subdomain booking and orchestration ini? Yang pertama adalah management state order. Jadi mengelola status order dari created hingga fulfilled atau cancelled. Dan eksekusi algoritma allocation, kalkulasi harga awal, pelacakan trip, hingga menerbitkan domain events. Namun apa yang tidak menjadi tanggung jawab atau pengecualian bagi subdomain ini? Yang pertama, domain ini tidak mengelola profil pengguna atau mitra layanan. Apabila diperlukan, maka dia meminta data dari domain yang lainnya. Yang ini profile konteks, misalnya. Yang kedua, tidak memproses transaksi financial. Jadi ketika pesanan selesai, ya udah dia berhenti di situ aja pesanannya, ordernya selesai. Dan untuk masalah financial akan diserahkan ke payment context. Dan ketiga adalah domain ini tidak menyimpan data rating atau lulusan dan juga tidak menangani autentikasi atau sesi pengguna. Jadi ibaratnya dia berasumsi bahwa semua yang bisa mengakses domain tersebut udah pasti sudah terautentikasi. Seperti itu. Dan domain yang kedua adalah manajemen pengguna dan reputasi atau user and reputation management. Dan berikut adalah supporting subdomain yang juga termasuk krusial karena walaupun dia tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, core domain tidak dapat berfungsi tanpa manajemen user management dan reputation berikut. Nah, subdomain ini yang bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara kepercayaan tersebut melalui identitas yang terverifikasi. Nah, bounded konteksnya apa? Bounded konteksnya dalam hal ini adalah profile konteks yang terdiri dari principal. Nah, principal ini itu mungkin sebagai gabungan dari user. Jadi kayak kan usernya ada driver, ada customer, sama ada merchant juga. Nah, itu masuk ke dalam principal. Kalau ada identity, ada profile, feedback, dan reputation. Tanggung jawabnya apa? Yang pertama, onboarding pengguna saat pengguna baru masuk dan mendaftar. Yang kedua ada manajemen profil, ada autentikasi dan otorisasi, pelacakan trip, dan kalkulasi reputasi. Apa yang tidak menjadi tanggung jawab bagi domain ini adalah yang pertama, dia tidak menangani dan tidak mengetahui status order atau trip yang sedang berjalan, tidak menyimpan informasi lokasi real time, dan tidak mengelola saldo atau data finansial. Walaupun saldo atau data finansial masuk ke dalam tiap customer gitu atau tiap user, tapi di sini dia tidak mengelola data financial, tapi meminta informasi ke konteks financial. Dan terakhir adalah tidak menyimpan riwayat pesanan, karena ia cuma menyimpan data agregat seperti jumlah total perjalanan sebagai bagian dari kalkulasinya. Lalu subdomain yang ketiga adalah payment dan wallet, yang juga merupakan supporting dan core subdomain. Nah, jadi dalam konteks layanan original Gojek yang mana awalnya itu cuma ada core-nya adalah GoRide dan GoFood, dia itu sebagai supporting subdomain yang sangat penting karena ya perlu namanya payment seperti itu. Namun seiring dengan adanya evolusi GoPay, sekarang bisa QRIS dan lain-lain, subdomain payment dan wallet telah berkembang menjadi salah satu core domain juga untuk bisnis fintech GoTo Financial. Nah, cuman dulu untuk analisis ini kita mungkin fokus sebagai supporting subdomain untuk layanan Gojek sebagai ride-hailing app-nya. Dan bounded konteksnya di sini adalah payment context yang terdiri dari wallet, ledger yang mencatat semuanya, transaction, top up, dan settlement. Tanggung jawabnya apa? Yang pertama, menjamin integritas ledger, yakni memastikan bahwa prinsip double entry bookkeeping selalu terpenuhi dan tidak ada uang yang hilang atau datang sendirinya.
Kedua adalah eksekusi transaksi atomik, manajemen saldo wallet, proses top up, dan payout settlement, dan audit trail. Dan mungkin kalau kita lihat dari dua yang awal di sini, ini adalah biasanya yang diterapkan di sistem desain secara teknikal untuk menjamin integritas ledger dan eksekusi transaksinya yang atomik sehingga seluruh data keuangan bersifat valid seperti itu. Lalu apa yang menjadi pengecualian untuk subdomain ini? Pertama, tidak mengetahui alasan sebuah transaksi. Jadi dia tidak tahu kenapa sebuah transaksi payment itu terjadi. Intinya dia hanya melakukan tugasnya untuk mencatat payment tersebut. Yang kedua, tidak terlibat dalam kalkulasi harga, diskon, atau promosi, tidak menyimpan informasi tentang pengguna, dan tidak berkomunikasi langsung dengan pengguna. Lalu kita bahas ke desain model domain. Dan berikut adalah diagram model domain inti dari Gojek, yang mana core domainnya adalah booking context. Di sini bisa kita lihat terdiri dari aggregate root, di mana aggregate itu kan adalah sekelompok objek domain yang dapat diperlakukan sebagai satu unit. Nah, aggregate root ini, yang dalam hal ini adalah order, itu adalah satu entitas khusus dalam aggregate tersebut yang menjadi satu-satunya titik masuk untuk semua modifikasi lainnya. Jadi objek eksternal cuma boleh diizinkan untuk memegang referensi ke aggregate root order ini, seperti itu. Dan entitas-entitas lainnya ada value object seperti customer ID yang terdiri dari value-nya UID, order status, dan lain-lain yang bersifat immutable karena mereka merupakan value object. Lalu apa saja keuntungan dan tantangan domain driven design pada Gojek berikut? Nah, yang pertama, keuntungan strategis yang pertama adalah mengelola kompleksitas kognitif. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan domain driven design, technical implementation-nya akan lebih mudah bagi tiap aktornya. Karena dengan menggunakan domain driven design misalnya, seorang IT itu akan fokus ke IT-nya secara lebih fokus, sedangkan data science, untuk engineer akan fokus ke domainnya masing-masing, seperti itu. Dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas kode yang lebih baik juga. Yang kedua adalah skalabilitas organisasi dan tim otonom. Domain-driven design secara alami mempromosikan arsitektur microservices yang selaras dengan hukum Conway. Jadi setiap bounded konteks itu dapat dipetakan ke satu atau beberapa microservice yang dimiliki oleh satu tim yang akhirnya akan menghasilkan arsitektur yang lebih robust. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketahanan dan fleksibilitas arsitektur. Jadi dengan mendefinisikan batasan yang jelas dan mempromosikan komunikasi yang sinkron, dengan adanya domain events, arsitekturnya juga lebih robust atau lebih tangguh. Dan yang terakhir itu domainnya sebagai aset jangka panjang, model domain sebagai aset jangka panjang. Karena dengan adanya model domain yang dibuat oleh Gojek, ini akan menjadi aset yang lebih tahan lama daripada teknologi spesifik seperti framework atau database yang seiring perkembangan akan ada banyak update atau akan ada banyak perubahan. Tapi dengan adanya model domain, ini cenderung lebih sustain. Dan ketika teknologi berubah, model domain yang solid dapat diplatform ulang dengan berbagai framework dan teknologi spesifik secara mudah karena logika bisnis intinya sudah terdefinisi dengan baik dan terisolasi, seperti itu. Lalu kita lanjut ke integrasi API public external. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasi beberapa API publik. Yang pertama, yang bisa digunakan oleh Gojek. Yang pertama, jadi walaupun Gojek mungkin sebenarnya secara virtual tidak menggunakan API berikut, namun pada analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa API publik berikut dapat digunakan oleh Gojek sesuai dengan domain driven design yang sudah kita analisis. Yang pertama adalah OpenStreetMap, yakni merupakan layanan pemantauan dan geospasial. Jadi integrasi API-nya ada di visualisasi peta dan pelacakan real time, fungsionalitas geospasial inti yang meliputi geocoding, reverse geocoding, serta perhitungan rute dan ETA, dan ada analisis area layanan yang semuanya digunakan untuk meningkatkan layanan di Gojek. Yang kedua adalah Mitrans. Nah, Mitrans ini sebagai gateway pembayaran
yang merupakan pembayaran multi-channel. Jadi dia adalah sebagai bukan sebagai metode pembayaran, bukan sebagai penyedia layanan pembayaran, namun sebagai agregator pembayaran yang menyediakan satu API gateway ke berbagai pembayaran yang relevan di pasar Indonesia. Jadi sebagai kesannya sebagai API wrapper seperti itu. Nah, perannya adalah menyederhanakan kompleksitas integrasi ke masing-masing bank atau penyedia kartu. Jadi, ketika banyak bank-bank berbeda, mungkin implementasinya dari API-nya itu beda. Nah, Mitras di sini berperan sebagai agregator sehingga menyederhanakan kompleksitas yang ada dari masing-masing banking gitu. Yang ketiga adalah Open Weather Map atau API data cuaca kontekstual. Ini adalah layanan mengagregasi data dari berbagai sumber untuk menyediakan informasi cuaca yang akurat melalui API. Jadi ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan layanan pengguna dan juga untuk input algoritma harga dinamis. Misalnya kalau lagi cuacanya lagi buruk, harganya akan semakin tinggi dan lain-lainnya. Dan yang keempat yang bisa digunakan juga oleh Gojek, karena Gojek memiliki fitur autentikasi pengguna, maka kita bisa menggunakan Firebase Authentication. Nah, Firebase Authentication ini juga merupakan layanan API publik yang merupakan managed authentication service dari Google yang menyediakan backend dan SDK-nya untuk mengotentikasi pengguna ke aplikasi. Oke, lanjut kita bahas ke interaksi dan interaksi antar bounded context. Jadi yang dibahas dalam interaksi antar bounded context ini kita membahas booking konteks dan payment konteks. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu hubungan upstream downstream-nya. Nah, untuk booking konteks dan payment konteks, hubungan antara keduanya adalah upstream downstream dalam konteks domain driven design. Untuk booking konteks dia adalah upstream karena konteks yang dia adalah konteks yang mengalirkan pengaruh. Nah, karena kejadian bisnis penting terjadi di booking konteks yang kemudian memicu kebutuhan atau tindakan di konteks lain. Lalu payment konteks di sini sebagai downstream karena dia yang menerima pengaruh atau perintah dari upstream. Jadi dalam penerapannya, tim downstream itu lebih fokus ke stabilitas, keamanan, dan melayani kebutuhan dari berbagai koneksi upstream. Nah, interaksi ini sangat krusial karena disinilah nilai dari layanan yang diberikan, booking, itu dikonversi menjadi financial, yang merupakan proses bisnis utama dari Gojek. Nah, lanjut kita bahas ke skenario bisnisnya, yakni alur pembayaran GoRide dengan GoPay. Nah, berikut adalah dekomposisi langkah-langkahnya. Pertama, aktornya adalah Ari sebagai pelanggan dan Budi sebagai mitra pengemudi atau driver. Skenario-nya yang pertama adalah penyelesaian perjalanan aplikasi mitra. Jadi misal Budi tiba di tujuan dan menekan tombol selesai perjalanan aplikasinya, aplikasi akan mengirimkan permintaan complete trip trip ID ke backend. Lalu selanjutnya ada validasi di booking konteks, ada publikasi domain event booking konteks. Jadi setelah berhasil mengubah statusnya jadi completed order aggregate ini akan mempublikasikan sebuah domain event bernama trip completed. Nah, event ini berisi semua data yang relevan dari perspektif booking dan bersifat immutable. Jadi karena order udah selesai, dia bersifat immutable. Jadi memang tidak dapat diubah dan memang tidak perlu diubah karena ordernya sudah selesai. Jadi dia hanya mengirimkan domain event tersebut saja. Dan terus ada penerjemahan oleh ACL atau Anti-Corruption Layer. Jadi ACL-nya itu subscribe ke event trip completed. Jadi ACL-nya ini sebagai teknis milik booking konteks, tapi tujuannya adalah untuk melindungi payment konteks. Jadi ACL-nya menerima event trip completed dan menerjemahkan bahasa booking ke bahasa payment, istilahnya seperti itu. Lalu ada perintah ke payment konteks dan ada eksekusi payment konteks. Terakhir ada feedback asynchronous feedback dari payment konteks dan ya terakhir yang diberikan ke pengguna adalah notifikasi dan pembaruan UI-nya. Lalu bagaimana pola konteks mapping dari ACL ini? Nah, ACL-nya ini sebagai lapisan perangkat lunak defensif yang berada di antara dua bounded konteks, booking dan payment tadi.
Nah, secara efektif ACL ini memastikan bahwa model domain di dalam konteks downstream-nya atau payment tetap murni dan tidak tercemar oleh konsep-konsep dari konteks upstream. Jadi ACL-nya dalam hal ACL-nya diimplementasikan oleh tim upstream sebagai cara untuk berkomunikasi, dan berikut adalah implementasi dari pseudocode-nya. Jadi berikut kodenya di dalam infrastructure layer booking context. Di sini kita bisa mendefinisikan interface ke API payment konteksnya dan listen ke event dari local message bus. Dan di sini berisi logic-logic lain-lainnya seperti itu. Lalu bagaimana interaksi dengan domain event? Nah, untuk mencapai prinsip loss coupling dan ketahanan, interaksi antara booking dan ACL juga difasilitasi oleh domain event yang dipublikasikan ke message bus internal. Nah, message busnya ini yang bisa berupa Kafka atau RabbitMQ biasanya. Nah, ketika order aggregate-nya ini menyelesaikan sebuah perjalanan, jadi dia nggak secara langsung untuk memanggil ACL-nya, tapi dia mempublikasikan fakta bahwa perjalanannya telah selesai. Seperti itu. Yang sesuai disebutkan tadi yang bersifat immutable. Nah, ini adalah pendekatan fire and forget. Dan berikut adalah contoh rancangan payload yang diberikan saat ordernya selesai. Jadi di sini ada headernya event ID, event type, inversion, bla bla bla, dan payloadnya berisi trip ID, customer ID, driver ID, dan final fare-nya berapa aja. Lalu alur interaksinya gimana? Yang pertama, order aggregate di booking konteks mempublikasikan event trip completed ke message bus. Lalu payment service ACL-nya menerima salinan. ACL-nya menerjemahkan event jadi create payment comment buat si payment context. ACL-nya manggil API payment context. Terus terakhir payment context-nya mengeksekusi transaksi, dan jika transaksinya berhasil, akan mempublikasikan lagi eventnya sendiri, yakni payment succeeded. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi dengan adanya domain driven design secara komprehensif menunjukkan bahwa DDD ini bukan hanya sekumpulan pola teknis, tapi juga sebuah pendekatan strategis yang esensial untuk menjinakkan kompleksitas pada sistem skala masif. Jadi bukan hanya tentang bagaimana menghilangkan kompleksitas dan mencapai simplisitas, tapi bagaimana cara mengelola kompleksitas tersebut menjadi lebih efektif dan dengan mempertahankan ketahanan. Nah, domain driven design memberikan jawaban yang terstruktur untuk pertanyaan tersebut. Nah, terus keputusan arsitektur tingkat tinggi seperti pemisahan strategis yang tadi disebutkan, core domain dan supporting subdomains, itu memiliki dampak langsung ke implementasi taktis. Jadi kita sudah disebutkan yang tadi ACL. Ya, ACL-nya bisa melindungi integritas domain finansial yang kritis, serta penggunaan domain events juga bisa menciptakan sistem yang decentralized, tangguh, dan dapat berevolusi dengan mudah. Pada akhirnya, domain driven design itu investasi untuk sustainability, karena yang sudah disebutkan tadi juga. Jadi dengan menciptakan model domain yang kaya, kita bisa Gojek tidak hanya mampu mengelola operasinya saat ini, tapi juga memposisikan dirinya untuk terus berinovasi dan menambahkan vertikal bisnis baru di masa depan tanpa harus meruntuhkan fondasi yang sudah ada. Nah, arsitektur yang dihasilkan adalah arsitektur yang belajar dan berevolusi bersama dengan bisnis itu sendiri. Untuk visualisasinya sebagai MVP atau minimum viable product yang menerapkan API publik yang tadi ada OpenStreetMap dan Google Firebase dan lain-lain, bisa dilihat di link visual berikut. Sekian video rekaman dari saya. Terima kasih.